Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Sehat bukan? Oh iya, perkenalkan nama ibu adalah Karlin Kusmayanti. Panggil saja Bu Karlin ya. Kita akan belajar tentang apa ya? Yap, benar sekali, ekosistem di tema 5, subtema ketiga, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai aktivitas atau sebelum kita belajar, kita semangat dulu yuk. Ikutin tepuk semangat ala Bu Karlin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya, senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Semangat ya, senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Jang, kalian hebat. Iya. Sekarang karena masa pandemi, sekolah masih banyak yang belum beraktivitas seperti sekolah biasanya. Maka dari itu, kita harus menerapkan 3M agar kita terhindar dari virus corona. 3M itu apa? Ya, 3M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, terapkan 3M dimanapun. Yuk kita ke selanjutnya, kita akan belajar apa hari ini? Ayo, kita akan belajar apa hari ini? Yap, kita akan belajar tentang, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting dalam teks notifikasi. Lalu yang kedua apa? SBDP. Siapa yang tahu artinya SBDP? Seni, budaya, dan prakarya. Yaitu kita akan mempelajari tentang memahami karya seni rupa daerah dalam penggunaan properti tari daerah. Ya, selanjutnya yang ketiga kita akan belajar tentang IPA. IPA itu apa ya? Ilmu pengetahuan alam. Nah, di pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang perubahan pada rantai makanan. Berarti tujuan atau hari ini kita belajar bertujuan untuk mengetahui banyak materi ya. Yuk, kita ke slide selanjutnya. Ada belalang nih. Yuk, ayo berpendapat. Nah, di sini ada seseorang yang tengah menjelaskan bahwa di dalam rantai makanan terjadi saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Keseimbangan antara produsen, konsumen, dan pengurai akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Lalu, menurutmu, apa yang akan terjadi jika populasi belalang di sebuah ekosistem meningkat? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jika belalang meningkat, tentu ekosistem akan menjadi terganggu atau tidak seimbang. Slide selanjutnya. Ayo membaca. Nah, kita akan membaca tentang perubahan pada rantai makanan. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya. Setiap makhluk hidup berperan penting dalam ekosistem. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada juga yang berperan sebagai konsumen. Secara tidak langsung, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sebenarnya berperan untuk menjaga populasi konsumen lainnya agar tetap seimbang. Ingat, nah, apabila terdapat penurunan populasi konsumen akan menyebabkan keseimbangan mata rantai pun akan terganggu. Jadi, jika populasi meningkat, tetap keseimbangan pun akan terganggu. Jika menurun, keseimbangan pun dalam rantai makanan akan menurun pula dan terganggu. Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Di sini ada padi, ada juga tikus, dan ada ular. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, mana yang menjadi konsumen yang kedua? Ayo, ada yang tahu? Yap, benar sekali. Yang menjadi konsumen kedua adalah ular. Ular. Nah, yang menjadi konsumen yang pertama yaitu ada tikus. Kalian hebat sekali. Jadi jika populasi ular terus menurun dalam ekosistem, maka jumlah populasi tikus meningkat. Lalu jika tikus mulai meningkat, mereka tentu membutuhkan kebutuhan pangannya. Jadi padi akan rusak dan kualitasnya pun akan menurun karena dimakan tikus. Apa yang dapat kita tarik dari gambar ini? Ekosistem saling terhubung, dan jika salah satu populasi itu meningkat, pasti akan terganggu. Ingat ya.
Tahukah kamu, selain menemukan ide pokok dalam suatu teks, kamu juga dapat menemukan informasi penting lainnya dalam suatu teks. Informasi penting tersebut dapat menambah pengetahuanmu. Untuk mengetahui informasi penting yang terdapat dalam suatu teks, kamu dapat menggunakan kata tanya. Dengan menggunakan kata tanya, kamu akan mendapatkan poin-poin berupa pertanyaan. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, siapa yang mengetahui daftar kata tanya? Ayo, siapa ayo? Yap, benar sekali. Yang pertama itu ada apa? Lalu yang kedua ada di mana? Yang ketiga ada kapan? Keempat ada siapa? Lalu yang kelima ada mengapa? Dan yang terakhir atau keenam ada bagaimana? Nah, dari semua keseluruhan daftar kata tanya ini, kata-kata tersebut bisa menjadi sebuah kalimat tanda tanya. Atau kalian bisa mewawancari siapapun dengan menggunakan kata tersebut. Yuk, kita ke selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tari. Ingat ya, ekosistem itu bukan hanya terjadi pada hewan saja, tapi kepada manusia. Dan manusia juga saling membutuhkan. Seperti tari yang akan kita bahas hari ini, manusia tentu saling membutuhkan pangan, membutuhkan tari untuk menarik minat orang asing datang ke Indonesia. Nah, siapa di sini yang cinta Indonesia? Harus cinta Indonesia ya, Ibu juga cinta Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang tari cendrawasih. Ada yang tahu apa itu tari cendrawasih? Yap, tari cendrawasih adalah nama burung yang berasal dari Papua. Cendrawasih itu berasal dari Papua. Seperti namanya, gerakan tari cendrawasih terinspirasi dari kehidupan burung. Meskipun cendrawasih berasal dari Papua, tapi tari cendrawasih ini berasal dari Bali. Ada yang tahu Bali? Ya, betul, Bali. Bali termasuk ke dalam peta Indonesia atau masuk ke dalam negara Indonesia. Nah, properti tari dan tata rias yang digunakan memiliki ciri khasnya yang menggambarkan burung cendrawasih. Properti tersebut antara lain sampur. Sampur itu yang seperti gambar di sini kan ada penari nih. Nih, sampur itu ada yang warna kuning. Itu sama seperti selendang yang tentunya berwarna cerah dan berwarna kuning seperti warna burung cendrawasih. Seperti warna bulu cendrawasih. Nah, sampur dipasang dengan cara diselipkan di pinggang dan dibiarkan terjuntai ke bawah. Sampur melambangkan sayap burung cendrawasih. Sampur selalu dimainkan sepanjang tarian. Jadi dimainkan sepanjang tarian ya. Lalu, selain itu, penari memakai mahkota dengan ornamen jambul seperti panji. Wah, atau bergaya panji. Jadi, yang dipakai sama penari di sebelah itu bertemakan tentang burung cendrawasih karena namanya juga tari cendrawasih. Dan tentunya sampur atau selendang itu diselipkan di pinggang agar terjuntai ke bawah karena melambangkan sayap dari burung cendrawasih. Dan mahkota yang dipakainya itu melambangkan jambul atau bergaya panji dari cendrawasih. Kalian hebat, sudah mengetahui banyak ya tentang tari cendrawasih. Yuk kita ke selanjutnya. Ibu mau tanya nih, apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Ayo. Yep. Kamu sudah mengetahui tentang perubahan pada rantai makanan. Lalu, kamu sudah menemukan informasi dalam teks notifikasi. Nah, yang ketiga, kalian sudah mengetahui tentang properti tari daerah dan tentunya tari cendrawasih. Good job! Kalian hebat. G-O-O-D-J-O-B, good job, asik, good job, asik. Kalian hebat ya dan pintar sudah menyelesaikan pembelajaran daring hari ini. Terima kasih, syukran, thank you. Terima kasih banyak ya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ingat, jangan lupa terapkan 3M di rumah atau dimanapun. 3M itu apa? Memakai masker, menjaga jarak, dan
mencuci tangan. Kembali lagi bersama Bu Karlin di lain hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.